Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Terutama terhadap orang-orang dari Gunung Gantung. Bagaimana kita menemukan persimpangan dunia? Yang Qi bertanya. Mereka memiliki hukum magis yang sangat kuat, jadi kamu bisa menemukannya dengan mengikuti fluktuasi. Tidak ada yang tahu berapa banyak persimpangan dunia yang ada di sini. Jika Anda mencari selama 1 juta tahun, Anda mungkin tidak akan pernah menemukan semuanya. Namun, beberapa faksi paling kuat berkemah di sekitar beberapa persimpangan dunia yang ditemukan baru-baru ini. Dari apa yang saya dengar, para patriark cacing baptis sedang kesurupan menyerap kekuatan spasial, yang membuatnya aman untuk mendekat dan bahkan mencoba masuk ke dalam. Baik, mari kita pergi ke salah satunya, kata Yang Qi. Kau tahu jalannya, kan? Tentu saja, kata neraka, lalu mulai memimpin jalan di sepanjang jalan yang berliku. Saat Yang Qi melanjutkan, berbagai seni energinya, termasuk kekuatan God Mammoth penghancur neraka, semuanya tumbuh lebih kuat, sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, cacing baptis terus mengunyah kekuatan spasial dan memberikan kekuatannya kepada Yang Qi, yang memenuhinya dengan lebih banyak darah dari satu dewa. Meskipun dia tidak bisa mencapai terobosan, cacing baptis pasti bisa. Dan karena dia mengendalikan cacing baptis ini, ketika basis kultivasinya meningkat, itu hampir sama dengan peningkatannya sendiri. Saya perlu mendapatkan beberapa pil abadi yang dibuat dengan kekuatan dewa spasial, pikir Yang Qi. Hal-hal seperti itu akan sangat membantu basis budidaya cacing baptisku. Ada persimpangan dunia di depan, tuanku, kata neraka. Lihat, ada seluruh kota yang dibangun di sekitarnya. Anda harus sangat berhati-hati ke depan. Jika ada orang yang sedikit curiga bahwa Anda memiliki Gatwom, Anda akan langsung dikerumuni. Anda harus merahasiakannya. Kamu pikir aku tidak tahu itu? Yang Qi menjawab. Di depan, dia melihat area di mana ruang sepertinya tenggelam dengan sendirinya. Itu adalah lautan kekuatan spasial yang begitu kuat sehingga seperti aliran lava. Dan setiap gerakan mengirimkan fluktuasi mengejutkan yang bahkan mengguncang jiwa. Di dalam laut spasial itu ada kota-kota pembudidaya. Jelas, tempat ini seperti tanah suci budidaya. Adapun kota-kota, mereka berada pada tingkat yang berbeda dari desa sebelumnya sehingga mereka bahkan tidak bisa dibandingkan. Tuanku, orang-orang di desa kecil itu dari sebelumnya semuanya bukan siapa-siapa. Karena rentang hidup mereka mencapai akhir dan kecakapan pertempuran mereka berkurang, tidak ada dari mereka yang berani mendekati persimpangan dunia. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan terbunuh karena sisa umur panjang yang tersisa. Pertempuran yang terjadi di dekat persimpangan dunia bisa menjadi sengit dan pahit. Bagaimanapun, setiap 10.000 tahun atau lebih persimpangan dunia akan membentuk hubungan spasial dan mengeluarkan item abadi, pil obat, teks Taois, dan sejenisnya. Meskipun, saya kira Anda mungkin sudah tahu itu. Omong-omong, di sini, di Myriad Worlds Monarch Chart, kami tidak menggunakan batu abadi untuk mata uang. Kami menggunakan jenis pil abadi yang disebut Heaven Seizing Pills. Bahkan makhluk abadi yang mengkonsumsinya akan mendapatkan umur panjang 100 tahun, dan mereka tidak pernah kedaluarsa. Seperti yang dapat Anda bayangkan, mereka jauh lebih berharga daripada item abadi atau teks Taois. Rupanya, neraka khawatir tentang Yang Qi tidak menyadari hal-hal penting, jadi dia mengobrol tanpa henti untuk memastikan Yang Qi diberitahu. Adapun Yang Qi, dia benar-benar senang, karena itu menegaskan bahwa dia memiliki makhluk itu di bawah kendali penuhnya. Yang mengatakan, tidak mungkin dia hanya akan mempercayai apa yang dikatakan neraka. Dia pasti akan bertanya-tanya untuk mendapatkan informasinya sendiri. Begitu dia yakin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Myriad Worlds Monarch Chart, dia akan memutuskan dengan tepat apa yang harus dilakukan. Begitu dia memasuki kota terdekat, dia dibombardir oleh kehendak ilahi, menyebabkan lautan kesadarannya hampir bergetar. Ada pembudidaya di mana-mana yang menjual segala macam barang untuk semua jenis harga. Item abadi. Dapatkan item abadi Anda. Saya memiliki item abadi yang rusak hanya untuk 10 pil Heaven Seizing. Saya memiliki seni energi kelas surgawi di sini, langsung dari dalam persimpangan dunia. Grand Sorrow naga sejati 1000 daun zodiak sejati. Ini adalah mantra rahasia yang dikembangkan oleh naga sejati kuno. Dengan itu, Anda dapat membentuk zodiak sejati berbentuk naga. Saya akan berpisah dengannya untuk 20 pil Heaven Seizing. Saya punya informasi untuk dijual. Aku tahu persimpangan dunia yang memiliki larva cacing baptis di dalamnya. Ada sederetan item abadi yang tidak lengkap,
item abadi yang rusak, item kuasi abadi, item abadi palsu, seni energi kelas surgawi, dan batu abadi. Yang Qi juga terkejut melihat orang bijak besar lainnya hadir yang pencerahan jiwanya berada di tingkat demi immortal. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa fluktuasi kehendak ilahi yang dia kenali. Beberapa jarak jauhnya adalah jalan selebar dataran, dilapisi dengan banyak gua rumah besar. Di ujung jalan adalah individu yang memegang pedang dengan pakaian hijau dan topi bambu, dikelilingi oleh sejumlah musuh. Kamu ingin membunuh dan merampokku. Dia berteriak. Yang Qi segera mengenalinya sebagai kakak ke-17 penatua dari masyarakat tak terkalahkan, Pedang 17. Pedang 17 lah yang membawanya ke Invincible Society, dan mereka berdua agak dekat. Ternyata, dia telah menemukan jalannya ke Myriad Worlds Monarch Chart. Sekilas, Yang Qi dapat melihat bahwa, pada saat mereka berpisah, basis kultivasi SWOT 17 telah mencapai tingkat menakutkan dari langkah ke-8, membuatnya menjadi sage tanpa batas. Konon, pencerahan jiwanya tampaknya menyatu dengan dao surga, menempatkannya tepat di depan Yang Qi sebagai demi immortal penuh. Jika bukan karena fakta bahwa dia terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart, SWOT 17 pasti sudah menjadi demi immortal. Saat ini dia dikelilingi oleh 6 demi immortal kecil, yang membuatnya terjepit di sudut dengan medan energi yang kuat. Dari cara mereka membawa diri, sepertinya mereka sudah terbiasa melakukan hal seperti ini. Apakah kamu tidak tahu aturan di sini? Pangberaninya kamu mencoba membeli barang secara acak. Anda jelas baru saja tiba di Myriad Worlds Monarch Chart, dan saya yakin Anda memiliki banyak pil obat yang meningkatkan umur, bukan? Nah, serahkan mereka. Dan beri kami setengah dari umur panjang Anda saat Anda melakukannya. Mata pria ini berkilauan dengan cahaya ungu yang ganas. Meskipun seni energinya hanya di tingkat demi immortal yang lebih rendah, pencerahan jiwanya sudah berada di tingkat demi immortal yang mendalam. SWOT 17 tampaknya telah didorong hingga batasnya. Mengacungkan pedangnya, dia berteriak, mati. Musuh yang mengelilinginya tersenyum dingin. Rupanya, mereka telah menunggunya untuk melakukan langkah pertama sehingga mereka dapat memiliki alasan untuk membela diri. Bahkan saat pedang 17 mulai menikam pedangnya di udara, sebuah tangan terulur dan menghentikannya. Tunggu sebentar, kakak ke-17, kata Yang Qi. Sungguh mengejutkan melihatmu di sini. Tidak perlu bagi Anda untuk menurunkan diri ke tingkat berurusan dengan siapapun seperti ini. Biarkan aku yang merawatnya untukmu. SWOT 17 menoleh dengan terkejut dan senang. Saudara muda ke-18, jadi, Anda juga masuk ke sini. Sayang sekali tempat ini adalah jebakan. Saya tiba di sini sebulan yang lalu, dan sudah menemukan sedikit keberuntungan. Saya membuat beberapa kemajuan dengan seni energi saya, tetapi sayangnya kami tidak dapat mencapai terobosan. Saya mendapat pesan dari kakak kedua penatua. Dia ada di sekitar juga, meskipun saya tidak yakin di mana tepatnya. Bagan Raja Myriad Worlds ini sangat besar. Ayo, mari bergabung dan bebaskan demi immortal ini. Bebas mengapa Yang Qi tiba-tiba berbalik. Sebelum demi immortal kecil bahkan bisa bereaksi terhadap pergantian peristiwa, mereka semua ditampar di dada dengan serangan telapak tangan, menyebabkan darah menyembur dari mulut mereka. Suara retak meletus saat meledak seperti bejana keramik, lalu dibakar menjadi apa-apa oleh Sagevire. Hampir tidak bisa mempercayai matanya, SWOT 17 menatap Yang Qi. Ini. Terkejut, kakak penatua ayo pergi. Yang Qi baru saja membunuh 6 ahli top tanpa mengedipkan mata. Melihat ke arah pedang 17, dia melambaikan lengan jubah pertempuran Legiun Dewa untuk membungkusnya, lalu menghilang. Sebelum siapapun di daerah itu bisa bereaksi, mereka sudah pergi. Dengan Gatwam di God Legion Paradise-nya yang terus-menerus menggerogoti ruang angkasa, Yang Qi dapat bergerak di dalam Myriad Worlds Monarch Chart dengan mudah. Ketika Yang Qi menghilang, orang-orang di daerah itu saling bertukar pandang canggung yang perlahan berubah menjadi ekspresi teror. 6 iblis langya baru saja terbunuh. Siapa yang melakukannya? Siapa yang bisa begitu ganas bahkan sebelum kita bisa berkedip? 6 dari mereka sudah mati, dan bahkan tulang mereka tidak tertinggal. Mereka semua adalah demi immortal yang kuat. 6 iblis langya bekerja untuk Raja Langya, yang menjalankan kota ini. Dan sekarang beberapa orang luar misterius pergi dan membunuh mereka. Raja Langya tidak akan membiarkan ini pergi. Ayo, kita pergi dari sini. Kami tidak ingin berada di sekitar saat Raja Langya pingsan. 1. Keluar dari sini. Raja Langya akan datang. Gemuruh. Sesaat kemudian, kekuatan besar meletus dari pusat kota. Gelombang kejut diluncurkan yang membuat orang-orang tersungkur saat seorang pria jangkung muncul, mengenakan mahkota emas dan mengenakan jubah berwarna giok yang disulam dengan dewa kuno, Goblewox, Chimera, Dracoid, dan burung Phoenix bertanduk,
semuanya sangat hidup. Faktanya, tampaknya sangat mungkin bahwa mereka adalah dewa kehidupan nyata yang telah disegel ke dalam pakaian dengan sihir. 2. Dia tampak seperti raja dan diikuti oleh rombongan pelayan demi immortal yang melipat tangan dengan hormat di pinggang dan menundukkan kepala. Raja Langya telah tiba. Dia memerintah kota ini, yang dia dirikan sendiri untuk mengawasi persimpangan dunia. Saat dia mengamati pemandangan itu, matanya bersinar dengan cahaya mematikan. Siapa yang melakukannya, siapa yang membunuh 6 iblis Langya saya dan bagaimana dia melakukannya begitu cepat kamu bicara. Tanpa peringatan apapun, dia mengulurkan tangan dan mengambil langkah ke-9 Great Sage, yang telah mengintai ke samping untuk melihat bagaimana keadaannya. Dalam sekejap mata, pria itu berada di cengkeraman Raja Langya, selemah bayi ayam. Raja-Raja Langya, pria itu berdeguk, jelas-jelas ketakutan. 6 iblis Langya mengepung seorang pria bertopi bambu, seorang sage agung, dan mencoba merobeknya. Tapi kemudian pria lain muncul mengenakan jubah putih bercahaya. Mereka bahkan tidak berkelahi. 6 iblis Langya menghilang begitu saja. Dan kemudian pria bertopi dan pria berbaju putih menghilang tanpa jejak. Itulah yang terjadi, Raja Langya. Tolong, tunjukkan belas kasihan. Kita semua terjebak di sini bersama di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi tolong, lepaskan hidupku dan aku akan memukul. Raja Langya melambaikan tangannya, dan pria itu ambruk menjadi debu. Sampah. Jika aku tidak membunuhmu, lalu siapa yang akan aku bunuh? Saya tidak percaya serangga seperti Anda akan memohon belas kasihan dari saya. Iya, jiwamu akan menjadi tambahan yang bagus untuk Langya 81 Gods bannerku. Sesaat kemudian, salah satu pelayan berkata, Yang mulia, siapa mereka berdua? Saya tidak percaya mereka pergi sejauh ini untuk menyebabkan masalah di sini di kota Langya. Kita pasti harus membuat contoh dari mereka. Kita harus memobilisasi setiap orang yang kita miliki untuk melacak mereka. Tentu saja, kata Raja Langya, melihat sekeliling dengan mata berkedip. Setiap kultivator yang dia lihat hanya berdiri di sana dengan kepala tertunduk dan jantung berdebar kencang. Masa-masa sulit ada di depan kita. The Myriad Worlds Monarch Chart terbuka ke dunia luar lagi, yang berarti kita dapat mencari jalan keluar. Tetapi pada saat yang sama, orang-orang di luar akan berjuang untuk masuk. Larva Gatwam di persimpangan dunia bergerak, dan mendapatkannya adalah tiket untuk pergi dari sini. Begitu saya berada di luar, saya akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tuan, iya Pak. Mulai pencarian segera. Iya Pak. Banyak pembudidaya kabur ke dalam gerakan, menuju ke sini dan itu ketika mereka mulai mencari daerah untuk Yang Qi dan Pedang 17. Sayangnya bagi mereka, buruan mereka agak jauh, tenggelam ke dasar danau besar seperti laut. Yang Qi mengeluarkan God Legion Paradise-nya dan telah menggabungkan kekuatannya dengan Gatwam untuk menciptakan wilayah ilusi yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Tentu saja, Myriad Worlds Monarch Chart adalah tempat yang sangat berbahaya, dan itu tidak hanya terbatas pada kekuatan hukum magis ruang angkasa. Bahkan hal-hal biasa seperti gunung, sungai, dan danau bisa sangat berbahaya. Misalnya, meskipun danau ini tidak berisi makhluk hidup, ia memiliki pusaran air yang kuat dan aliran air yang bisa mematikan di alam. Tiba-tiba, suara seperti ratapan hantu atau lolongan para dewa terdengar dan tangan tulang putih menghantam ruang abu-abu surga Legiun Dewa, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Yang Qi melambaikan tangannya, mengirimkan aliran energi pedang yang menembus tangan ke roh jahat apapun yang ada di belakangnya dan membunuhnya. Membuka mata tuannya, dia melihat ke danau untuk melihat situasinya. Yang mengejutkan, ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di dasar danau. Masing-masing adalah rumah bagi roh jahat dengan kekuatan besar, yang akan mengintai dan menunggu kesempatan untuk muncul dari persembunyian dan memakan jiwa makhluk hidup. Begitu surga Legiun Dewa tenggelam sekitar setengah jalan ke dasar danau, roh-roh jahat menyadarinya dan mulai menuju ke arahnya. Namun, setelah membantai yang pertama, sisanya kembali duduk dan tidak berani mendekat. Mereka semua benar-benar ketakutan oleh aura samar aula surga dan Legiun Dewa. Beberapa saat kemudian, danau menjadi tenang. Kamu muncul di waktu yang tepat, kakak muda, kata SWOT 17. Dia menghela nafas. The Myriad Worlds Monarch Chart tidak memiliki makhluk hidup seperti burung atau binatang buas, tetapi memiliki dunia iblis. Roh-roh jahat di luar sana adalah iblis dunia tingkat rendah. Yang tingkat yang lebih tinggi sangat kuat. Maha kuasa, hampir. Iblis dunia. Ya, seperti yang Anda ketahui, Myriad Worlds Monarch Chart dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Dalam interval tersebut, cacing baptis purba akan menyerap kekuatan dari berbagai pesawat dan menambahkannya ke dunia di sekitar mereka. Tentu saja,
Tidak mungkin untuk menghindari menyerap energi yang sangat buruk. Energi yang sangat buruk itu bergabung dengan hukum magis dari Myriad Worlds Monarch Chart dan membentuk dunia iblis. Anda tahu pepatah di surga dan di bumi, ada yin dan yang, ada orang bijak dan setan. Iblis dunia memiliki banyak kekuatan hukum magis dari Myriad Worlds Monarch Chart. Jika Anda membunuh satu dan memperbaikinya dengan nyala api pribadi Anda bisa mendapatkan banyak manfaat. Setelah berada di sini selama sebulan, saya sudah membunuh beberapa dari mereka, yang mendorong pencerahan jiwa saya sampai ke tingkat demi immortal. Begitu saya kembali keluar, saya akan mencapai terobosan saya berikutnya tanpa masalah. Banyak orang di Myriad Worlds Monarch Chart berada dalam situasi yang sama. Ini adalah tempat yang bagus untuk mencari pencerahan, tetapi tempat yang buruk untuk terobosan. Sepertinya kamu tahu banyak tentang tempat ini, kakak. Menurutmu apa yang harus kita lakukan dari sini? Saya menangkap seorang infernal yang memberi saya banyak informasi, meskipun saya tidak yakin saya bisa mempercayainya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menceritakan kisah tentang bagaimana dia mendapatkan cacing baptis, serta detail pertarungan dengan infernal. SWAT 17 adalah kakaknya, jadi Yang Ki mempercayainya secara implisit. Itu sama dengan anggota Invincible Society lainnya. Apa saudara muda, Anda memiliki cacing baptis purba itu bagus. Kita tidak hanya akan bisa menggunakannya untuk keluar dari tempat ini nanti, tapi sebelum kita melakukannya, kita akan bisa mendapatkan banyak harta karun. Dia menghela nafas. Sayang sekali meskipun tuan kita tidak terkalahkan, dia tidak bisa masuk ke sini untuk menyelamatkan kita. Bahkan penghancur tidak dapat menembus ruang abu-abu dari Myriad Worlds Monarch Chart. Yang Ki berpikir sejenak, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, baiklah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saya akan mengikuti jejak Anda, kakak penatua. Kami harus bekerja sama, itu sudah jelas. Hal-hal yang dikatakan neraka itu benar. Ada banyak harta yang bisa didapat di Myriad Worlds Monarch Chart, dengan sebagian besar menunggu di persimpangan dunia bagi mereka yang ditakdirkan untuk menemukannya. Karena kamu memiliki gatuam milikmu sendiri, kita seharusnya bisa dengan mudah masuk ke persimpangan dunia manapun. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melanjutkan, saudara muda, bagi saya tampaknya basis kultivasi Anda sudah jauh melampaui milik saya. Baru saja, kamu membunuh 6 demi immortal itu tanpa usaha sama sekali. Anda pasti akan menjadi tokoh top begitu kita kembali ke Titan Emperor Collegium. Pada akhirnya, saudara muda, saya pikir Anda adalah jenius sejati di sini. Bagaimana kalau aku mengikuti petunjukmu? Yang Ki mengangguk, lalu mengerutkan kening sambil berpikir. Persimpangan dunia, penimbunan harta karun. Akhirnya, dia bangkit berdiri. Tidak ada waktu untuk kalah. The Myriad Worlds Monarch Chart hanya dibuka setiap 10.000 tahun, dan akan segera ditutup. Jika kita tidak mendapatkan harta karun dan keluar, kita akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Benar, jika kita dapat menemukan timbunan harta karun di salah satu persimpangan dunia itu, kita pasti akan mendapat banyak manfaat. Dan kita harus menemukan kakak dan saudari kita dan membantu mereka keluar juga. Cara terbaik untuk meningkatkan larva gatuam Anda adalah menemukan larva gatuam lain untuk memberinya makan. Kami tidak dapat meningkatkan basis kultivasi kami, tetapi cacing baptis Anda bisa. Dengan itu, mereka berdua menuju keluar untuk menemukan persimpangan dunia. SWAT 17 dan Yang Ki membuat rencana lebih lanjut. Mempertimbangkan semua yang mereka ketahui tentang Myriad Worlds Monarch Chart, mereka membuat beberapa rencana yang sangat spesifik tentang bagaimana menghadapi bahaya persimpangan dunia. Jelas tidak ada cara untuk menelusuri semuanya. Namun, mereka semua adalah harta karun, selain menjadi lokasi untuk melarikan diri ke dunia luar. Huos, saat mereka berdua terbang keluar dari danau, surga Legiun Dewa menyusut hingga menjadi peluru seukuran ibu jari yang warnanya kira-kira sama dengan medan di sekitarnya. Saat resleting bersama dengan Yang Ki dan pedang 17 di dalamnya, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya. Atas desakan SWAT 17, Yang Ki terus fokus untuk mendapatkan pencerahan dari gatuam purba. Meskipun dia masih terjebak pada langkah kedua yang menyedihkan dari level Great Sage, pencerahannya hampir menembus level demi immortal. Dia sudah gatal untuk kembali dan mencapai banyak terobosan itu. Apakah kamu merasakan energi itu di depan pedang 17 berkata? Ini pasti persimpangan dunia. Cahaya itu seperti manifestasi cair dari ruang. Biarkan cacing baptis memakannya dan basis kultivasinya akan tumbuh lebih tinggi. Saat mereka mendekati persimpangan dunia, cairan seperti lava yang berputar di sekitarnya seperti batu giok cair yang dengan cepat dihirup oleh Yang Ki dan dikirim ke God Legion Paradise.
Surga Legiun Dewa sedang berubah. Karena dipenuhi dengan hukum ruang angkasa yang saleh, ia tidak lagi bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Sebaliknya, itu tampak kuno dan perkasa, seperti karya makhluk gaib. Sekarang tampak seperti terbuat dari batu, jenis yang berbintik-bintik karena usia dan dipenuhi dengan berlalunya musim tanpa akhir. SWOT 17 bisa merasakan perubahan yang terjadi di dalam Yang Qi, dan dia mendecakkan lidahnya dengan takjub. Saudara muda, seni energi dan basis kultivasi Anda terus menjadi semakin dalam. Tak lama lagi Anda akan melampaui kakak sulung. Percayalah, begitu kita keluar dari sini, kakak dan saudari kita akan melakukan segala daya mereka untuk membuka jalan ke neraka Mahanata untuk Anda. Setelah Anda masuk ke sana dan meningkatkan basis kultivasi Anda, masyarakat tak terkalahkan kami akan memiliki anggota lain yang mengguncang dunia. Ketika Anda melangkah ke tingkat demi immortal, saya akan mengatakan bahwa bahkan demi immortal urutan ke-6 tidak akan dapat menyakiti Anda. Kamu menyanjungku, kakak tertua. Katakan, apa itu? Apakah ada orang yang berdiri mengawasi persimpangan dunia? Di depan, ada sekelompok orang yang agak besar yang telah membuat jaringan sihir penangkal seperti jaring laba-laba untuk mencegah siapapun mencapai persimpangan dunia. Mereka bahkan sudah melakukan patroli. Orang-orang itu bekerja untuk Raja Langya, SWOT 17 berkata dengan dingin. Dia telah berada di Myriad Worlds Monarch Chart selama 100.000 tahun dan memiliki kota-kota yang didirikan di mana-mana. Dia tidak pernah bisa keluar melalui persimpangan dunia, tapi dia pasti menimbun banyak harta. Anda tahu, persimpangan dunia seperti simpul roh yang sesekali mengeluarkan harta dari dunia abadi. Dia memperlakukan mereka seperti milik pribadinya, dan jelas tidak ingin orang lain mengambil manfaat darinya. Orang-orang yang kita bunuh sebelumnya juga anak buahnya. Mereka akan mengawasi kita. Saudara muda, apakah menurut Anda domain pribadi Anda dapat melewati sihir penangkal itu? Mudah, jawab Yang Qi. Bagiku, sihir penangkal itu seperti mainan anak-anak. Dia membuka mata tuannya dan dengan cepat mengidentifikasi celah dalam sihir penangkal. Di dunia luar, sihir penangkal ini akan dianggap sebagai jenis formasi mantra yang paling mematikan dan paling mematikan. Tapi di Myriad Worlds Monarch Chart, hukum magis ruang mengubah segalanya. Selain itu, dia bisa mendapatkan keuntungan dari mata Gatwam untuk menemukan kelemahan mereka. Saat dia terus memberi makan darah satu dewa kepada cacing baptis, itu semakin dekat ke tahap ketiga dari siklus hidupnya. Ketika itu terjadi, ingatan genetik pada makhluk itu akan mengalir ke dalam pikiran Yang Qi dan pencerahannya akan menembus ke tingkat demi immortal. Jagoan, Yang Qi mengirim God Legion Paradise meroket melalui ruang yang hampir cair yang mengelilingi persimpangan dunia dan melewati penjaga yang berpatroli. RUUMBLE. Saat Yang Qi dan Pedang 17 memasuki persimpangan dunia, energi yang sangat besar turun ke daerah itu saat Raja Langya sendiri tiba. Yang mulia, kata salah satu penjaga patroli. Kami telah menyiapkan sihir penangkal di mana-mana, seperti yang kamu pesan. Tidak ada yang akan masuk ke persimpangan dunia ini sekarang. Adapun 2 orang yang membunuh 6 iblis Langya, kami telah mencari tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Bam! Raja Langya memukul wajah penjaga itu dengan kejam. Sampah! Kalian semua sampah! Kedua orang menyebalkan itu baru saja memasuki persimpangan dunia ini. Saya merasakan fluktuasi dengan jelas beberapa saat yang lalu. Keluarkan cermin Dewa Hantu Langya segera, kalian sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Dengan itu, dia mulai menendang dan memukuli semua penjaga. Sayangnya, Raja Langya memperlakukan bawahannya dengan mengerikan, dan akan menyalahgunakan atau bahkan membunuh mereka secara acak. Rahmat, Yang Mulia, lepaskan kami. Teriak mereka, bersujud sambil memohon belas kasihan. Aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Awasi kota Langya saat aku menuju persimpangan dunia dan menangkap keduanya. Memiliki sampah sepertimu yang bekerja untukku sama sekali tidak ada gunanya. Saya harus melakukan semuanya sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan menghilang ke lautan cair ruang yang merupakan persimpangan dunia. Setelah itu, semua bawahannya yang basah kuyup menghela napas lega. Mengapa kita harus terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart? Salah satu dari mereka berkata. Sudah cukup buruk bahwa Raja Langya mempekerjakan kita seperti hewan pengepak, tetapi jika kita membuat kesalahan sekecil apapun, dia akan membunuh kita. Dan ketika dia membutuhkan umur panjang, dia menyerapnya dari kami, bawahannya sendiri. Ai, salah satu dari mereka menghela nafas. Kami dulunya adalah siswa bangsawan di Kolegium Bencana yang merusak. Saat itu kami memiliki prospek yang tidak terbatas. Tapi kami datang ke sini dengan harapan mendapatkan keberuntungan, pergi, dan mendirikan sekte kami sendiri.
Sekarang kami adalah budak, dengan status lebih rendah dari babi atau guk-guk. Saya tidak punya ambisi lagi selain keluar dari sini. The Myriad Worlds Monarch Chart pada dasarnya adalah penjara besar. Meskipun, itu memang mengandung rahasia besar tentang Legiun Dewa dan Tuan Rumah Abadi. Menurut apa yang saya dengar, seluruh bagan terhubung ke pemimpin kuno dari Tuan Rumah Abadi, Raja Pembunuh Abadi. Seharusnya, Anda harus memiliki medali komandonya untuk mendapatkan warisan sejati dari Tuan Rumah Abadi. Dia menghela nafas. Pada akhirnya, kami hanya berkorban untuk tempat ini, tanpa harapan untuk melarikan diri. Yah, belum tentu. Anda tahu apa yang saya dengar menurut perhitungan tertentu, Myriad Worlds Monarch Chart telah dibuka 108 kali. 108 adalah angka yang sempurna dan penuh dengan kedalaman yang luar biasa. Dengan kata lain, ini adalah saat pembawa medali warisan Raja Immortal Slayer akan muncul. Dia akan mendapatkan warisan dari Myriad Worlds Monarch Chart dan mengubahnya sehingga kita bisa keluar. 1. Benarkah di mana Anda mendengar itu? Baru beberapa hari yang lalu, di World King City. Seperti yang Anda ketahui, Patriark World King adalah setengah langkah ke Dao Demolishing. Dan dia menggunakan sihir ruang waktu tak terbatas untuk mengetahui cara kerja surga. Apakah begitu Patriark Dunia? Ya. Dia adalah demi immortal urutan ke-9. Saya mendengar bahwa dia hampir menjadi abadi sejati. Yah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Yangki dan Pedang 17 sudah berada di kedalaman persimpangan dunia. RUUMBLE. Ternyata, persimpangan dunia sebenarnya adalah cabai dunia, agak seperti dunia luar, dengan langit yang gelap dan bidang keberadaan yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Sebelum mereka bahkan bisa mulai mencari, teriakan kuat bergema dari kegelapan dan mereka melihat seekor ular kaisar yang sangat besar menyerang mereka. Warnanya kuning cerah, warna yang sama yang akan dikenakan kaisar, dan warna hitam bijak. Bahkan, sisik di kepalanya benar-benar tampak seperti mahkota kaisar, lengkap dengan permata yang mempesona. Itu sebesar gunung seperti yang menimpa mereka. Dan ketika menabrak God Legion Paradise, ruang abu-abunya mulai berasap seolah-olah akan menguap. Bam! Yangki sangat terguncang, dan bahkan terlempar ke belakang dengan jarak yang signifikan. Sebagai tanggapan, ular kaisar menatapnya dengan mengejek, lalu membuka mulutnya dan menerjang ke depan lagi. Yang mengejutkan, sepertinya berniat memakan seluruh God Legion Paradise. Sebelum Yangki atau Pedang 17 bisa bereaksi, ular itu menelan mereka, di mana mereka mendapati diri mereka berada di tengah-tengah sejumlah formasi mantra kuning yang menggeliat yang mulai mencerna God Legion Paradise. Kegentingan. Ruang abu-abu dari surga Legiun Dewa mulai retak dan terbelah saat berada di bawah serangan destruktif dari kekuatan pencernaan ular kaisar. Benda apa ini? Bahkan saat Yangki membuka mata tuannya untuk memeriksa situasi lebih lanjut, Pedang 17 mengeluarkan teriakan bersemangat. Saudara muda, ini adalah pesona ular kekaisaran, jimat yang dibuat oleh makhluk abadi dari Snakevok kuno. Tunggu, ular kaisar ini adalah jimat yang menjelma. Dia telah menentukan bahwa basis budidaya ular berada pada tingkat demi immortal yang mendalam, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada demi immortal yang lebih besar. Itu menempatkan kemampuan bertarungnya jauh di atas kemampuannya sendiri. Namun, sementara dia menganggapnya sebagai monster jahat yang berasal dari tempat ini, Sword 17 mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah jimat. Saat Pedang 17 melihatnya dengan heran, Yangki membuka mata tuannya dan melihat jimat itu sendiri. Itu adalah selembar kertas sepanjang 1 meter dan lebarnya sekitar 5 jari, ditutupi dengan penggambaran ular yang sangat hidup. Itu bukan ular biasa, melainkan ular yang bisa memerintah semua ular lain yang ada. Jimat ini telah diciptakan oleh makhluk abadi dari Snakevok kuno, dan sangat misterius dan kuat hingga ekstrim. Itu memancarkan aura yang sepertinya mampu memakan semua yang ada. Jelas, ini adalah harta yang berharga, barang abadi yang tidak cacat, rusak, hancur, atau palsu. Itu juga bukan item kuasi abadi. Jadi itu bukan iblis, yang seharusnya membuatnya lebih mudah untuk dihadapi. Pasti ada banyak manfaat untuk menangkap benda ini. Tanpa ragu-ragu, Yangki menggunakan tangan satu dewa untuk memberi kekuatan pada segel dewa iblis. Darahnya dari satu dewa mendidih dan cacing baptis di surga Legiun Dewanya melolong. Kenangan genetik kuno dan informasi dari Gatwam membanjiri lautan kesadaran Yangki saat dia mengulurkan kedua tangannya, menyebabkan serangkaian motes surga meledak dengan kekuatan aula surga. Gemuruh. Pukulan itu meledakkan lubang besar di perut ular kaisar, memungkinkan surga Legiun Dewa keluar ke tempat terbuka. Pada saat yang sama,
cacing baptis berubah menjadi sesuatu seperti cacing tanah yang menggeliat yang bersembunyi di dalam Yang Qi, mengisinya dengan kekuatan besar. Dalam sekejap mata, sepertinya dia telah membangunkan 840 juta partikel di dalam dirinya. Basis kultivasi Gatuam setara dengan demi Immortal Orde kedua, dan mengingat Yang Qi mengendalikannya, itu berarti dia bisa menggunakan tingkat kekuatan itu. Bahkan ketika Yang Qi hanya menggunakan kekuatan seorang Great Sage, dia masih bisa membantai demi Immortals dengan mudah. Tetapi sekarang dia memiliki begitu banyak kekuatan yang mengalir melalui dirinya sehingga dia dapat dengan mudah menggunakan jurus kelima dari tangan Mahadewa yang esa. Malam mengalir tanpa henti melalui Ion. Ketika hari tiba, kekuatan hidup adalah abadi. Ion. Saat dia mengulurkan tangannya, energi vital ular kaisar meledak dan segel Dewa Iblis menghantamnya, menyebabkannya menyusut menjadi bentuk jimat kertas. Kesini, teriaknya, dan jimat itu terbang ke tangannya. Saat berjuang, itu merusak jubah pertempuran legiun dewanya, namun tidak bisa melarikan diri. Benda ini bukan makhluk hidup. Jika itu adalah iblis sejati, atau mungkin iblis dunia, itu mungkin lebih berbahaya. Setelah saya kembali ke Gunung Gantung, mungkin saya bisa menggunakannya untuk mengendalikan Snake Fog. Menurut rumor yang kudengar, mereka adalah yang kedua setelah Mamad Fog di zaman kuno, bahkan memproduksi demi Immortals. Kepala ular saat ini sebenarnya lebih kuat dari Ape Heaven Helve of the Ape Fog. Tiba-tiba, jimat ular kekaisaran yang sedang berjuang berhasil melompat keluar dari tangannya, tetapi sebelum itu bisa pergi kemanapun dia memanggil Helvire Crucible, meraih jimat itu lagi, dan melemparkannya ke dalam. Di sana, itu bermandikan Sagevire yang intens saat dia memaksakan auranya sendiri ke dalamnya. Tak lama, dia melepaskannya ke dalam surga legiun dewanya di mana ia melayang dengan tenang di atas permukaan tanah. Yang menyenangkan bagi Yang Qi, dia telah memperoleh item abadi lainnya. Menakjubkan, Pedang 17 berkata, benar-benar luar biasa. Tidak heran persimpangan dunia begitu terkenal. Ular abadi yang menciptakan pesona ular kekaisaran adalah Raja Surga Devourer, saudara kandung dari Raja Immortal Slayer. Dia menciptakan total 3000 mantra ular kekaisaran, dan jika Anda dapat mengumpulkan semuanya, Anda dapat melanjutkan ajaran dan doktrin intinya dan menjadi pemimpin dari sejumlah makhluk abadi. Pikirkan tentang itu. Seharusnya, jimat itu bisa mengendalikan Snake Fog. Apakah Anda tahu berapa banyak dari mereka yang ada di dunia? Jika Anda mendapatkan semua jimat, Anda akan memiliki pasukan di tangan Anda. Itu akan menjadi kekuatan untuk menyaingi Titan Emperor Collegium. Apa yang baru saja Anda katakan ada 3000 hal ini Mahadewaku? Level apa yang bisa Anda capai jika Anda mengumpulkan semuanya setelah melakukan beberapa perhitungan singkat? Dia sampai pada kesimpulan bahwa memiliki 3000 jimat akan menjadi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan demi Immortals urutan ke-7 atau ke-8. Iya, ada 3000 mantra ular kekaisaran, meskipun beberapa lebih kuat dari yang lain. Saya akan menebak bahwa mereka semua disimpan di sini di Myriad Worlds Monarch Chart. Hanya sedikit yang diperoleh dan dibawa pergi. Sebagai contoh, saya mendengar bahwa kepala masyarakat dari Beastmaster Society di Titan Emperor Collegium memperoleh selusin atau lebih dari sini, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Jelas koleksinya jauh lebih kuat daripada jimat tunggal milikmu itu. Maaf, saudara muda, tetapi Anda jelas mendapatkan salah satu versi yang relatif lemah. Konon, begitu kita keluar dari sini, Anda mungkin bisa membuat kesepakatan dengan Beastmaster Society. Kepala masyarakat mereka mungkin akan membayar harga yang bagus untuk mendapatkan mantra ular kekaisaran lainnya. Setiap yang Anda tambahkan ke koleksi membuat Anda lebih kuat secara eksponensial. Pada titik ini, Pedang 17 melihat sekeliling dengan harapan menemukan lebih banyak keberuntungan. Persimpangan dunia dari Myriad Worlds Monarch Chart adalah lokasi legendaris yang telah dibicarakan selama ratusan ribu tahun di dunia kultivasi. Semua orang yang tahu menyadari bahwa mereka dikemas dengan segala macam harta karun. Oleh karena itu tidak mungkin SWOT 17 setuju untuk pergi dengan tangan kosong. Kakak, hati-hati. Ada, WHIZZZ. SWOT 17 berbalik untuk melihat ke arah yang sama dengan Yang Qi, dan ketika dia melakukannya, rahangnya jatuh. Di depan dalam kegelapan dan kesuraman ada beberapa lusin sosok bayangan bersembunyi di pesawat yang dalam. Yang mengejutkan, sosok-sosok bayangan itu semuanya adalah ular kaisar. Itu tampak seperti sarang, dan begitu mereka melihat Yang Qi dan Pedang 17, mereka mulai terbang ke arah mereka. Mereka semua berukuran berbeda, tetapi semuanya lebih besar dari ular yang baru saja ditangkap Yang Qi. Lari, kata Yang Qi. Meskipun semua jimat ini dihitung sebagai tumpukan harta karun yang sangat berharga, tidak mungkin dia akan mencoba mengambilnya.
Bahkan ibunya tidak bisa menangani begitu banyak ular kaisar. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki saat ini adalah melarikan diri atau mati. Berbalik, dia kabur dan bergabung dengan SWAT 17 untuk menembak dengan kecepatan meteor melalui persimpangan dunia. Sayangnya, pesona ular kekaisaran lainnya dapat merasakan bahwa Yang Qi memiliki beberapa aura mereka pada dirinya dan mengejar. Bahkan dengan sayap malaikatnya, dan bahkan menggunakan lubang cacing ruang waktu, dia masih tidak bisa mengguncangnya. Saat dia melarikan diri, dia melihat dari balik bahunya dan menghitung ada berapa banyak. 1, 2, 3. Secara total, ada 27. Menghitung yang dia tangkap, itu berarti mereka adalah sarang 28. Dan jelas, 27 tidak akan membiarkan dia mengambil salah satu dari mereka tanpa perlawanan. Sial, lihat. Pedang 17 berkata, beberapa iblis dunia menghalangi jalan kita di depan. Dia sama gugupnya dengan Yang Qi, sadar bahwa jika mereka terjebak oleh ular kaisar, mereka pasti akan dibunuh, dan dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan sekarang situasinya diperburuk oleh sekelompok iblis dunia. Mereka tampak seperti raksasa purba, dengan cakar setajam silet dan tato yang rumit. Mereka mengintai di pesawat yang hancur, dan segera setelah mereka melihat Yang Qi dan pedang 17, mereka mengeluarkan raungan memekakkan telinga dan menembak maju dengan agresif. SWAT 17 segera memanggil sejumlah pedang yang menebas dunia iblis berkeping-keping dan menyerap kekuatan mereka. Yang Qi mengikutinya, melepaskan aliran energi untuk menyeret iblis dunia ke dalam jubah God Legion Battle Robe-nya, di mana mereka langsung menjadi kekuatan. Sayangnya, penundaan singkat ini membuat ular kaisar semakin dekat. Kita sudah selesai, kata SWAT 17, ekspresi putus asa di wajahnya. Brengsek, aku tidak percaya aku akan menemui ajalku seperti ini. Tunggu, kita bisa membalikkan keadaan, kata Yang Qi dengan dingin. Menyusut. Seketika, God Legion Paradise-nya menyusut seukuran sebutir pasir. Mengecilkannya tidak akan membantu, kata SWAT 17. Pesona ular kekaisaran dapat membuat formasi mantra pemakan surga yang dapat menghancurkan apapun, besar atau kecil. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, situasinya membuktikan bahwa dia benar, ketika formasi mantra yang sangat besar mengelilingi surga Legiun Dewa yang menyusut. Yang Qi mengerahkan dirinya untuk menolaknya, tetapi sudah gemetar karena upaya itu. Pada titik inilah seseorang mendecakkan lidahnya dengan tidak setuju. Beberapa harta yang menakjubkan di sini. Jadi pembukaan ke-108 dari Myriad Words Monarch Chart benar-benar telah mengubah banyak hal. Mantra ular kekaisaran telah muncul, warisan Raja Surga Devourer kuno. Dengan 27 dari mereka, aku tidak akan terkalahkan. Gemuruh. Garis seperti kilat menghantam ular, menghancurkan formasi mereka. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi dan SWAT 17 memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Berbalik, mereka melihat seorang pembudidaya berpakaian hitam melawan 27 jimat. Dia memiliki janggut panjang dan menggunakan pengocok ekor kuda berwarna giok dengan untaian perak. Setiap gerakan pengocok itu akan membuat lubang di langit. Tepat ketika Yang Qi akan kewalahan oleh sejumlah besar mantra ular kekaisaran, seorang individu yang kuat datang dan, hanya dengan sapuan pengocoknya, mengirim jimat terbang ke samping. Akibatnya, Yang Qi dan pedang 17 sama-sama terbebas dari kebuntuan. Namun, setelah bergerak agak jauh, mereka berbalik dan melihat ke belakang untuk melihat bahwa meskipun pendatang baru telah memberikan pukulan yang signifikan pada jimat ular kekaisaran, dia belum sepenuhnya mengalahkan mereka. Sementara itu, sosok berjubah hitam memperhatikan retret mereka dan berbalik untuk melihat mereka. Dua bukan siapa-siapa. Hanya butuh beberapa saat bagi demi immortal ini untuk menyadari bahwa Yang Qi dan pedang 17 hanyalah orang bijak hebat. Bagi demi immortals, Great Sage tidak seperti apa-apanya. Ketika dia menyadari bahwa Yang Qi dan pedang 17 ingin tinggal dan menontonnya melawan mantra ular kekaisaran, dia mendengus dingin dan berkata, "Dengar, bocah. Anda seharusnya senang seorang kaisar seperti saya bersedia menyelamatkan Anda dari mantra ular kekaisaran. Apakah Anda benar-benar akan mencoba mengambil keuntungan lebih dari saya? Jangan bilang Anda berharap pertempuran akan berakhir dengan kedua belah pihak menderita cedera, dan Anda akan bisa masuk dan memenangkan kemenangan akhir. Kalian berdua jelas tidak tahu tinggi langit dan luasnya bumi. Bersiap untuk mati. Pembelahan dunia ganda." Desir. Dia menyapu pengocoknya di depannya dan seberkas cahaya perak melesat ke depan, dengan cepat berubah menjadi bulan bersinar yang menuju ke arah Yang Qi. "Hati-hati, saudara muda," SWAT 17 berkata, matanya berkedip karena terkejut. Pembelahan dunia ganda tidak bisa dianggap enteng. "Ah, benarkah?" Tanpa ragu-ragu,
Yang Qi mengulurkan tangan dan memanggil tombak dewa infernalnya dan melepaskan 4 gerakan berturut-turut. 1 berkembang mengguncang 4 arah. 2 berkembang memanggil tempest. 3 berkembang mengunci pegunungan dan sungai. 4 berkembang mengubah kosmos. 4 serangan menciptakan hutan proyeksi tombak yang menusuk ke bulan yang bersinar, menyebabkannya hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Gerakan pembelahan dunia ganda telah sepenuhnya dikalahkan. Kaisar yang memproklamirkan diri ini memandang Yang Qi dengan heran dan berkata, "Jadi, kalian berdua orang bijak hebat yang sangat sedikit cukup kuat untuk menghentikan pembelahan dunia ganda saya. Bagaimana mungkin Anda pasti benar-benar mendapat keberuntungan dari surga? Ya, aku hanya akan membunuhmu dan mengambilnya. Dengan mantra ular kekaisaran yang sudah Anda miliki, dan tambahan 27 ini, saya akan memiliki total 28. Sama dengan jumlah rasi bintang. Penindasan pagoda. 1. Gemuruh. Tiba-tiba, proyeksi pagoda berharga melesat di atas kepalanya, ditutupi dengan ukiran dewa iblis, Buddha abadi, makhluk roh, binatang buas, gunung, dan sungai. Kemunculan pagoda saja tampaknya menyebabkan ruang membeku dan segala sesuatu di makrokosmos menjadi diam. 2. Itu, Yang Qi merasakan God Legion Paradise-nya bergerak menanggapi pagoda ini. Itu adalah sesuatu yang bisa mengguncang langit dan bumi sampai pada titik di mana hantu dan dewa akan menangis, dan tampaknya mampu benar-benar menciptakan makrokosmos. Sangat kuat. Pedang 17 berseru. Daois berjubah hitam ini setidaknya adalah urutan ke-7 demi immortal yang terhormat. Menarik pedangnya, dia berkata, pedang soliter pembersih surga. Pedang ke-17. Sebuah nimbus pedang besar muncul saat pedang 17 bersiap untuk mempertaruhkan segalanya. Pagoda itu benar-benar mengingatkanku pada pagoda Kaisar Agung, meskipun jelas berkali-kali lebih kuat. Pemandangan pagoda membuat Yang Qi merasa sangat terguncang. Melihatnya saja membuatnya merasa seperti sedang mengintip ke dalam makrokosmos, seolah-olah pagoda itu mewakili representasi ruang prismatik. Faktanya, susunan unik dari hubungan spasial yang membuatnya menyebabkan cacing baptisnya mencapai tingkat pencerahan baru. Bahkan dia merasa seperti berada di ambang mengalami terobosan. Tiba-tiba, Yang Qi mulai menyanyikan sebuah lagu. Kehendak makrokosmos mengatur ruang, tetapi suatu hari alam semesta akan runtuh menjadi rerun Mahadewa. Bahkan makrokosmos pun akan membusuk. Hanya Arya surgawi abadi yang akan bergema sepanjang masa. Itu adalah kemampuan yang datang setelah tinju aula surga dan tangan dari satu dewa sejati, yang dirancang untuk tingkat demi immortal. Arya surgawi abadi. Lirik lagu itu bisa menciptakan cabai besar dunia, dan akan mengalir selamanya ke kedalaman alam semesta. Arya surgawi abadi adalah sumber kekuatan untuk apa saja dan segalanya. Retakan, jepret, saat lirik melayang di sekelilingnya, Yang Qi mulai melayang ke atas dan, pada saat yang sama, semua yang ada di sekitarnya terkunci. Sesaat kemudian, dia dan Sword Seventeen menghilang tanpa jejak. Seni energi apa itu, pikir ahli berjubah hitam. Itu benar-benar menembus belenggu spasial pagoda makrokosmos saya, melihat sekeliling dengan mata berkedip. Dia mencoba menentukan di mana Yang Qi dan pedang 17 berada, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Biasanya, bahkan ahli yang paling kuat pun akan dibatasi oleh hukum ilahi dari persimpangan dunia. Namun, Yang Qi memiliki cacing baptis purba dan dibebaskan dari hal-hal seperti itu. Dia bisa bergerak di persimpangan dunia semudah ikan di air, dan juga mencapai kecepatan yang luar biasa. Hilang ya? Itu baik-baik saja. Saya akan mengambil 27 mantra ular kekaisaran ini, dan kemudian menggunakan aura mereka untuk melacak anak-anak nakal itu. Mereka bisa lari ke ujung bumi, tapi mereka tidak akan bisa lari dariku. Dengan itu, dia melanjutkan pertarungannya dengan mantra ular kekaisaran, menggunakan sejumlah seni energi yang menghancurkan dan kuat. Awalnya, 27 mantra ular kekaisaran telah menjadi bagian dari sarang yang lebih besar yang termasuk yang diambil oleh Yang Qi. Sekarang, karena tidak lengkap, harus bergeser mendukung pembudidaya berjubah hitam ini. Sama seperti pria berjubah hitam itu tampak diambang memenangkan pertarungan dan memegang harta karun yang belum pernah terdengar sebelumnya, tawa terkekeh terdengar dan sebuah telapak tangan muncul, meledak dengan kekuatan mematikan. Sebelum pembudidaya berjubah hitam bisa bereaksi, telapak tangan itu melewati energi pertahanannya dan menamparkan punggungnya, membuatnya jatuh ke samping, batuk darah. Seperti yang Anda ketahui dengan baik, Kaisar Agung kaya subur, jimat ular kekaisaran itu berasal dari Raja Pemakan Surga, dan karenanya sangat berharga. Bahkan makhluk abadi akan berjuang untuk mendapatkannya. Anda pikir Anda bisa memonopoli semuanya untuk diri sendiri? Hal-hal itu terhubung denganku oleh takdir. Berputar,
Pria berjubah hitam memanggil pagodanya dan berbalik untuk melihat pendatang baru yang menyergapnya. Raja Langya, dia menggeram. Aku tahu pagoda orang itu sepertinya familiar. Pikir Yang Qi. Dia dan pedang 17 disembunyikan di kedalaman pesawat terdekat dan dapat melihat semua yang terjadi. Jadi, dia sebenarnya pencipta pagoda Kaisar Agung. Dia Kaisar Agung Kaya Subur. Kaisar Agung Kaya Subur adalah pencipta benua Kaya Subur dan telah mendirikan dinasti kerajaan pertamanya, yang disebut dinasti Kaya Subur. Kembali pada masa itu dia adalah seorang Great Sage langkah ke-9, tetapi tidak pernah bisa melangkah ke tingkat demi immortal. Tapi di sini dia berada di Myriad Worlds Monarch Chart, urutan ke-7 demi immortal. Dia begitu kuat sehingga, tanpa cacing baptis dan mantra ular kekaisaran, mustahil untuk melarikan diri darinya. Tapi sekarang, Yang Qi bisa duduk di puncak gunung dan menyaksikan harimau bertarung, lalu menuai hasil ketika mereka lelah. Sampai sekarang, Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya sama-sama terlibat dalam pertempuran dengan 27 mantra ular kekaisaran. 3 kekuatan besar berjuang untuk mendominasi. Sayangnya, Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya benar-benar bertentangan satu sama lain, oleh karena itu jimat ular benar-benar mengubah gelombang pertempuran. Gelombang kejut besar dari pertempuran telah melemparkan energi sejati di daerah itu ke dalam kekacauan dan mengubah bagian dari persimpangan dunia ini menjadi rerun Mahadewa. Kami jauh lebih lemah dari mereka, saudara junior. Tapi Anda tidak pernah tahu, kita mungkin bisa menukik pada akhirnya seperti nelayan. SWAT 17 tampak gatal untuk bergerak, meskipun, pada akhirnya dia tahu bahwa mereka tidak cukup kuat dan berisiko terbunuh. Kita mungkin mendapatkan kesempatan itu, kata Yang Qi. Kaisar Agung Rich Subur dan Raja Langya tidak menahan apapun. Mari kita tunggu sampai mereka mulai kehabisan energi sejati. Pedang 17 menghela nafas. Dengan 27 jimat yang hilang satu di tanganmu, itu tidak lengkap. Kalau tidak, mereka pasti akan menyebabkan masalah besar bagi mereka berdua. Mari kita terus menunggu. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Dengan mata berbinar, Yang Qi meraih God Legion Paradise-nya dan mengeluarkan jimat ular kekaisarannya. Dia mengirim beberapa energi vital ke dalamnya dan membuka mata Mahadewanya. Seketika, semua aspek dari benda itu menjadi terlihat olehnya. Itu diciptakan dengan luar biasa dan dipenuhi dengan keinginan yang melahap surga, seolah-olah ingin memakan semua ciptaan. Yang Qi juga bisa merasakan bagaimana itu terhubung dengan kehendak Raja Surga Devourer, Raja Pembunuh Abadi yang sesaman dengannya. Tiba-tiba, Yang Qi melihat seekor ular besar yang sangat kuat di dalam jimat, berjuang melawan seorang ibu baptis. Faktanya, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar saat mencoba memakan God Mammoth. Ular memakan mamut. Sesaat sebelum berhasil, cahaya berkelebat dan penglihatan berakhir. Yang Qi baru saja melihat sekilas arti dari mantra ular kekaisaran. Itu adalah wahyu yang mengejutkan. Ular kuno yang merupakan Raja Surga Devourer telah menghancurkan banyak alam eksistensi dan bahkan mengguncang dunia abadi. Faktanya, dia sangat besar dan kuat sehingga dia bisa mengkonsumsi dunia abadi tingkat rendah. Dalam namanya, aspek surga, mengacu pada dunia abadi, sehingga memakan surga berarti memakan makhluk abadi. King Heaven Devourer sama terkenalnya dengan King Immortal Slayer, dan telah menjadi individu kerajaan dan abadi. Kehendaknya difokuskan untuk mengobarkan perang terhadap para God Mammoth dan memakan mereka. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?